Tapi tadi ketika kamu cerita itu kan nggak ada sisi yang rapuh di fase dewasa gitu. Kayak it's okay kalau kita emang rapuh, kalau kita being vulnerable. Terutama kalau kamu datang ke suara berkelas, aku nggak pernah ngeliat kamu tuh sebagai wah Prilly yang punya nama besar gitu, tapi Prilly yang manusia biasa. Ada nggak fase kamu rapuh, fase kamu kayak di titik terendah, kemudian kamu mulai belajar mau bangkit, dan even nggak ada yang memahami kamu gitu. Dan kalau ada, let me know, di tahap apa seorang Prilly bisa di fase itu? Ada banget sih, makanya ini aku nulis buku, ada 3 fase, retak, luruh, dan kembali utuh. Ini fase-fase yang juga pernah aku rasakan di dalam hidupku gitu. Kalau aku boleh melepas semua topeng dan label yang ada di dalam diriku, jujur retak, luruh, dan kembali utuh itu deket banget sama hidupku gitu. Fase retak tuh di saat aku sangat-sangat lelah tapi harus tetap berjalan. Fase dimana aku ngerasa aku sangat susah untuk dicintai. Fase dimana aku ngerasa banyak orang-orang yang menyukai diriku tapi tidak menyukai hidupku gitu. Jadi Oke. fase-fase dimana aku ngerasa aku tuh gak bisa diterima sepenuhnya. Itu tuh fase-fase retak banget, dan menjadi Prilly gitu ya, yang harus memenuhi ekspektasi orang, yang harus ngertiin orang lain. Karena kalau kita gak ngertiin orang lain, kita akan dianggap sombong atau akan dianggap egois. Ya. Itu tuh sulit banget karena kayak semua orang bersandar kepada aku, tapi aku gak punya tempat bersandar gitu. Semua orang mempunyai harapannya kepada aku, tapi aku bisa berharap kepada siapa sih? Nah itu adalah fase retak gitu. Ada komentar-komentar negatif dari orang, atau bahkan dari orang yang pernah menjadi teman dekatku atau pernah ada di hidupku gitu ya, melontarkan kata-kata yang menyakitiku dan membuat aku tuh seperti kehilangan nilai di dalam diriku gitu. Itu ada di fase retak. Di puisi pertamaku itu waktu itu aku dibilang kalau aku itu seperti kain pel yang lusuh. Kain pel yang lusuh. Kain pel yang lusuh. What does it mean? Karena di saat aku bekerja gitu ya, aku kan full banget memberikan energiku untuk pekerjaanku gitu. Memberikan energi untuk pekerjaanku, aku mencoba untuk 100%, aku gak mau mengecewakan karyawan dan perusahaan, jadi aku 100% gitu bekerja. Tapi mungkin di saat aku habis bekerja, aku ketemu sama teman-teman, energiku tuh udah habis. Karena kan pasti ketemu habis kerja ya, habis kerja kita ketemu sama orang, ketemu sama teman-teman, energiku tuh udah habis. Sehingga aku tuh kayak gak punya ruang untuk orang tuh bercerita kepada aku, atau aku udah gak punya ruang lagi untuk orang bisa bersandar kepada aku, karena aku pengen juga bersandar kepada orang. Tapi orang berharapnya aku tuh selalu ada buat mereka gitu, dan aku harus bisa terus kuat gitu. Dan akhirnya sempet, lo tuh kayak kain pel yang udah lusuh, tau gak kalau pulang kerja terus ketemu sama orang, karena energi lo tuh udah habis, jadi kayak gak ada sisa buat kita, gak ada sisa untuk kita cerita juga males, karena mau cerita sama lo juga kelihatannya capek gitu, mau cerita sama lo tentang hidup kita juga, kita mikirnya kayak ya hidup lo juga lebih susah dari kita gitu, jadi lo kayak gak ngasih ruang untuk orang tuh rapuh pas sama lo. Cukup mengagetkan kalimat itu. Karena aku ngerasa orang-orang di sekitarku itu berharap aku bisa terus menjadi rumah mereka gitu, tanpa memberi tempat yang nyaman untuk pulang ke diri aku gitu. Jadi aku adalah rumah, tapi siapa rumahku?